7 hari setelah bebas, rumah Peggy Setiawan masih didatangi oleh sejumlah warga. Pada Minggu siang, sekelompok ibu rumah tangga asal Indramayu memberikan kejutan dengan membawa nasi tumpeng untuk Peggy. Peggy Setiawan yang berada di rumahnya di Desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mendapatkan kejutan pada Minggu siang berupa nasi tumpeng dari kelompok ibu rumah tangga asal Indramayu. Peggy pun langsung menerima nasi tumpeng dengan rasa haru. Pemberian tumpeng ini diberikan kepada Peggy sebagai rasa syukur dari kelompok ibu-ibu atas bebasnya Peggy yang sempat mendekam di sel tahanan Polda Jawa Barat selama 49 hari. Ya, awalnya tadinya punya nazar gitu kalau Peggy keluar dari penjara, nazar kita sekeluarga tuh mau bawa tumpeng ke sini gitu. Ya, ke ibu-ibu rumah tangga. Dari mana? Dari Indramayu, Karangampel, Duku Tengah. Nggak nyangka sih, bakal saya meriah ini, bakal saya antusias ini. Saya pribadi dan beserta keluarga sangat bersyukur, mengapresiasi lah. Iya, mereka jauh-jauh dari Karangampel, Indramayu, bisa bela-belaan bawa tumpeng ke sini, alhamdulillah luar biasa. Saya apresiasi perjuangan kalian, luar biasa. Terima kasih buat masyarakat Karangampel, Indramayu dan semuanya. Terima kasih banyak. Acara ini pun dilanjutkan dengan melakukan doa bersama oleh puluhan ibu-ibu sebagai rasa syukur dan mendoakan tegaknya keadilan khususnya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal meminta mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi bersaksi dalam sidang peninjauan kembali pada 24 Juli mendatang. Kesaksian Deddy diyakini akan menjadi bukti baru untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Dengan didampingi kuasa hukum Titin Prialianti, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang telah bebas, mendatangi rumah kediaman Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang, Sabtu malam. Kedatangan Saka Tatal untuk meminta Deddy Mulyadi menjadi saksi dalam persidangan peninjauan kembali atau PK pada 24 Juli mendatang. Kuasa hukum berharap keterangan Deddy Mulyadi yang telah membuka fakta serta bertemu dengan para saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki bisa menjadi novum atau bukti baru di persidangan. Juga ada tokoh-tokoh masyarakat, terutama Pak Deddy Mulyadi, yang sejak awal menelusuri kebenaran peristiwa tersebut. Pak Deddy dengan nyaman bisa berkomunikasi dengan saksi-saksi yang dulu dihadirkan di persidangan dan tetap diarahkan pada BAP, tetapi ketika bicara dengan Pak Deddy semuanya terungkap. Dia bersedia dong, bersedia dengan senang hati karena saya alurnya di otak saya udah kegambar dan sudah terbaca dan sudah terasa ya, walaupun saya hanya merekonstruksi peristiwa di 2016 menjadi peristiwa hari ini dalam rekonstruksi digital ya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Semenjak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat, keberadaan Ibtu Rudiana dipertanyakan. Publik menunggu penjelasan Ibtu Rudiana mengenai kasus pembunuhan putranya Eki. Beginilah kondisi rumah Ibtu Rudiana yang masih tertutup di kawasan Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung. Menurut Ketua RT 6 RW 7 Jumadi, semenjak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat, Ibtu Rudiana sulit dihubungi. Rumah tempat tinggalnya juga selalu tertutup. Padahal sebelumnya ia dikenal sebagai warga yang baik dan sering pergi ke masjid. Caranya sih baik, biasanya ada orang yang ke masjid juga rajin semuanya. Jangan ada kegiatan tuh, ya kadang sih ada juga sumbangan, sering ngasih gitu sih. Sering kumpul gitu. Sering kalau misalkan waktu belum ada kejadian ini tuh sering. Semenjak kejadian ini udah langsung hilang aja. Semenjak kasus Vina ini muncul lagi tuh langsung hilang. Publik menantikan kemunculan Ibtu Rudiana agar bisa menjelaskan peristiwa sebenarnya sehingga kasus ini menjadi terang benderang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pasca Peggy Setiawan menang dari pra-peradilan dan bebas dari tahanan, 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki belum kembali ke lapas kelas 1 Cirebon. Pihak lapas masih menunggu kabar dari Kakanwil dan Kemenkumham serta Polda Jabar terkait rencana pengembalian ke 7 terpidana.
Pasca putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki belum dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. Saat ini, ke-7 terpidana masih berada di 3 lapas yang ada di Bandung. Sebelumnya, ke-7 terpidana dibawa ke Polda Jawa Barat pada tanggal 22 Mei 2024 lalu. Ketujuhnya dipindahkan untuk kepentingan penyelidikan terkait ditangkapnya Peggy Setiawan atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Betul bahwa sampai saat ini 7 napi kasus Vina masih ada di Bandung. Bahwa keberadaan mereka di Bandung tentunya kami memindahkan ke sana. Itu merupakan hasil koordinasi antara kantor wilayah dengan Polda Jawa Barat. Nah, hasil koordinasi itu kita laksanakan. Jadi kami hanya melaksanakan hasil koordinasi saja. Bahwa sampai saat ini mereka belum dikembalikan di sini, yang jelas belum ada perintah lebih lanjut terkait dengan itu. Saat ini pihak Lapas Kelas 1 Kesambi masih menunggu kabar dari Kakanwil dan Kemenkumham serta pihak Polda Jabar terkait rencana pengembalian ke-7 terpidana tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Korlantas Polri menggelar operasi Patuh selama 2 pekan yang digelar secara nasional. Operasi Patuh akan dimulai pada 15 hingga 28 Juli 2024. Selanjutnya kita akan simak pantauan arus lalu lintas dari sejumlah wilayah di Jakarta. Dan kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ya, halo Brigadir Medina, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih rekan Cikal dan juga Galuh, dan juga selamat pagi pemirsa. Di hari pertama Operasi Patuh 2024 ini kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bersama bagaimana kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Di mana dapat Anda lihat bersama di layar kaca Anda arus lalu lintas pada pagi hari ini terbilang cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya. Yakni arus lalu lintas dari arah Senen yang akan mengarah ke Cawang saat ini dalam situasi ramai dan juga lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda serta memperhatikan hak pejalan kaki yang akan menyeberang. Dan untuk pejalan kaki kami menghimbau kepada Anda agar menyeberang menggunakan fasilitas jembatan penyeberangan orang yang telah tersedia untuk keselamatan diri Anda dan juga kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar tidak melawan arus di kawasan ini karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Kemudian arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Tebet Saharjo ataupun Matraman Salemba ataupun yang akan lurus ke arah Kuningan pagi hari ini dalam situasi lancar. Kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu berkisar 40 hingga 50 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda mengingat banyaknya aktivitas seperti penyeberang dan juga adanya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Kemudian arus lalu lintas dari arah Basuki Rahmat yang akan mengarah ke Kasablanka ataupun Tebet saat ini dalam situasi ramai dan juga lancar yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Nah pemirsa, tidak lupa kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu mentaati peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas. Dan pemirsa, perlu kami informasikan bahwa Korps Lalu Lintas Polri beserta jajaran saat ini sedang melakukan Operasi Patuh 2024 yang digelar serentak pada tanggal 15 hingga 28 Juli 2024. Operasi Patuh ini bertujuan untuk menurunkan angka pelanggaran kecelakaan lalu lintas dan angka fatalitas korban kecelakaan, serta meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar melengkapi surat-surat berkendaraan Anda, serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak
219 kasus laka lantas dengan rincian 31 meninggal dunia, 45 luka berat dan 300 luka ringan. Dari 219 kasus laka lantas tersebut, 99% terjadi di jalan nontol. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian Brigade Medina melaporkan langsung dari kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Selamat pagi dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Terima kasih Brigadir Medina atas laporannya dari kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, ratusan PKL Teras Malioboro II menggelar aksi keprihatinan dan doa bersama dengan menyalakan lilin di halaman Teras Malioboro II, Yogyakarta. Mereka berharap rencana relokasi dilakukan secara transparan dan dapat menyejahterakan para PKL. Dengan menyalakan lilin, ratusan PKL Teras Malioboro II menggelar aksi doa bersama di halaman Teras Malioboro II pada Minggu malam. Doa bersama yang digelar para PKL merupakan refleksi dari aksi sebelumnya yang dinilai mendapat tindakan represif dari aparat. Dengan doa bersama ini diharapkan rencana relokasi dapat dilakukan secara transparan dengan melibatkan para PKL. Selain itu mereka juga berharap relokasi dapat mensejahterakan pedagang Teras Malioboro II. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jalan kita ditunjukkan jalan yang lebih baik daripada hari-hari kemarin. Dalam artian jalan kita ini sudah benar. Supaya apa? Kita diajak dialog. Relokasi yang partisipatif dan juga relokasi yang mensejahterakan itu akan tercapai buat kita semua. Sebelumnya ratusan PKL Teras Malioboro II menggelar aksi dengan tuntutan dilibatkan dalam rencana proses relokasi. Aksi ini juga sempat diwarnai kericuhan dengan petugas UPT Malioboro. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Seorang emak-emak diamankan sejumlah pedagang karena kedapatan berbelanja menggunakan uang palsu di Pasaraya, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Wanita Parubaya itu bahkan mencoba kabur saat akan diperiksa para pedagang. Wanita Parubaya ini seketika meronta hebat saat diamankan sejumlah pedagang di Pasaraya, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Emak-emak konsumen ini terpaksa diamankan karena kedapatan berbelanja menggunakan uang pecahan Rp100.000 yang diduga palsu. Wanita ini bahkan mencoba kabur saat akan diperiksa pedagang. Dugaan peredaran uang palsu di pasar tradisional bermula saat pelaku membayar 1 kilogram buah jeruk yang dibelinya dari salah satu pedagang. Pedagang yang curiga dengan keaslian uang pecahan Rp100.000 tersebut kemudian meminta pelaku membayar dengan uang lain, namun pelaku justru mencoba kabur. Dia beli buah jeruk, itu kan sama Mbak di belakang, terus kata Mbak itu kan uangnya nggak bisa digunakan. Akhirnya uangnya kan dia lari sana orangnya itu toh. Langsung minta uang yang asli sebenarnya, tapi ibunya nggak mau itu toh. Saya suruh ngasih uang yang asli itu toh, dia nggak mau. Berarti kan saya tanya, berarti kalau kamu nggak mau uang kamu palsu semua. Dia lari karena ketakutan orang banyak tadi toh. Mencegah aksi main hakim sendiri, wanita Parubaya tersebut kemudian dibawa petugas ke Polres Salatiga untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Senior Today dan hari ini sejumlah wilayah di Jabodetabek menjadi hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru, salah satunya di Kota Depok, Jawa Barat. Dan seperti apa suasananya? Langsung saja kita bergabung dengan rekan Irfan Hardiansyah yang saat ini sudah berada di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Depok, Jawa Barat. Halo Irfan, bagaimana suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Depok? Baik, terima kasih Cikal, Galuh, dan juga pemirsa. Untuk suasana di SMAN 1 Depok, Jawa Barat ini terlihat suasananya saat ini sedang melakukan masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana terlihat tadi para siswa baru ini sangat antusias mengikuti kegiatan MPLS yang dilaksanakan mulai hari ini, Senin 15 Juli, hingga hari Rabu, yang berlangsung selama 3 hari. Dan inilah terlihat di layar kaca Anda, Cikal dan juga pemirsa, para siswa baru yang mana ini merupakan kelas 10 atau kelas 1 SMA di SMAN 1 Depok, Jawa Barat. Dan saat ini sedang melakukan masa pengenalan lingkungan sekolah yang pemateri yang dilakukan ini perwakilan dari Dinas Pendidikan Jawa Barat. Dan untuk mengetahui masa lingkungan sekolah di SMAN 1 Depok, Jawa Barat, saat ini saya sudah bersama Bapak Kepala Sekolah, yakni Pak Usep Kasman. Bapak, selamat pagi Pak. Kita bergeser dulu ke sebelah sini. Oke, selamat pagi Pak Usep. Oke, ini untuk MPLS sendiri di SMAN 1 Depok seperti apa sih Pak? Ya, MPLS di SMA 1 Kota Depok dimulai hari ini. Hari ini, walaupun hari Sabtunya kita sudah mengundang untuk pra-MPLS. Pra-MPLS itu tujuannya untuk mempersiapkan apa saja yang harus disiapkan oleh mereka ketika melaksanakan MPLS. Misalnya, name tag-nya harus buat seperti apa, lalu harus bawa sarapan, masuknya jam berapa. Nah, tadi sudah dibuka oleh kita, dan sekarang pembukaan secara umum dari Provinsi Jawa Barat. Dengan menggunakan Zoom, nanti ada materi dari Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan pertama tentang kekerasan, yang kedua tentang bijak dalam menggunakan media sosial. Lalu ada materi-materi dari guru dan dari saya sendiri besok. Gitu. Ini untuk antusias para siswa baru ini seperti apa sih Pak Bapak melihatnya? Saya melihat tadi keliling ya, mereka cukup antusias, wajahnya juga cerah ya. Mereka gembira bisa diterima di SMA 1 Kota Depok. Mereka juga kelihatannya sih ingin cepat-cepat ganti seragam dari putih biru jadi putih abu-abu. Cuma kan nanti mungkin setelah MPLS lah baru. Sekarang biar mereka saling mengenal. Mereka menunjukkan dari berbagai tempat, gitu, dari berbagai sekolah. Ketika sampai di SMA 1, mereka menjadi satu keluarga. Satu circle kalau bahasa sekarang mah ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Usep atas waktunya. Dan memang pemirsa, untuk tahun ini kegiatan MPLS ini sendiri dilaksanakan dan diawasi langsung oleh pihak sekolah, tidak lagi oleh para siswa. Dan ini diharapkan tidak ada terjadinya proses atau maksud kami kasus bullying dan lainnya. Mungkin sementara seperti itu, Cikal. Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari SMA Negeri 1 Depok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Jakarta Fair Kemayoran 2024 membukukan transaksi 7,5 triliun rupiah. Transaksi tersebut untuk penyelenggaraan selama 33 hari sejak 12 Juni hingga 14 Juli 2024. General Manager Operation G-Expo Oki Setiawan mengatakan transaksi tahun ini sebagian besar ditopang oleh banyaknya peserta dari otomotif, khususnya kendaraan listrik yang diminati oleh pengunjung. Nilai 7,5 triliun rupiah tahun ini naik dibandingkan tahun lalu yang membukukan transaksi sebesar 7,3 triliun rupiah. Kita akan ada pesta kembang api.